Oke, selamat pagi semuanya. Di awal minggu kali ini, tanggal 12 September, seperti biasa di channel Belajar Investasi Saham, pagi hari kita mulai dengan berita-berita apa yang ada di kanal Emiten News sama bisnis.com ya. Eh, dan di weekend kemarin kalau nggak salah tidak ada berita-berita yang sangat signifikan ya. Tidak ada berita-berita dari pasar modal yang menggemparkan. Mungkin ada salah satu event yang akan dilakukan mulai hari ini ya sampai Jumat. Teman-teman bisa ikut meskipun belum punya sahamnya, yaitu public expose. Di mana public expose itu sebagai bentuk ya, bentuk pemaparan dari perseroan atau emiten kepada investor, kepada calon investor, bahkan kepada media dan lain-lain khalayak ya. Progres sejauh ini seperti apa? Dan ya teman-teman bisa cek aja di kanal website idx.co.id, nanti tinggal daftar aja. Dan ya, mulai jam 10 nanti ya, kalau nggak salah ya jam 10. Tidak semua emiten memang, tidak semua emiten, tapi ya alangkah baiknya juga teman-teman bisa tahu ya seperti apa progres-progres dari perusahaan itu. Oke, kita ke berita yang pertama dari emitennews.com, di mana Bani Maulana serok 229.500 saham Samudra Indonesia di harga 2.450 sampai 2.695. Nah, Bani Maulana ini sebagai direktur utama ya. Beliau sebagai direktur utama, di mana pembelian ini itu udah berkali-kali ya, di mana di tanggal 8 September itu udah melakukan sebanyak 4 kali. Terus ya 4 kali dalam tahun 2022 ini. Bukan, transaksi dalam 8 September dilakukan sebanyak 4 kali, 8 September doang ya. Nah, akibat transaksi itu beliau sekarang porsinya sudah senilai 191%. Memang di bawah 1%, tapi melihat dari direktur utama yang membeli sahamnya sendiri, saham perusahaannya sendiri yang mereka pegang ya, ini hal yang menarik dan menunjukkan bahwa direktur utamanya sendiri tuh yakin bahwa kinerja dari perusahaannya ini tuh oke gitu, yang mereka kelola gitu. Tinggal nanti yang membedakan adalah time frame-nya, time frame keep dari sahamnya. Oke, ini hal yang menarik, sentimen yang menarik kalau kita lihat ya. SMDR kemarin Sabtu juga saya sudah sekilas membahas tentang di playlist, melihat lebih dekat ya SMDR seperti apa, terus melihat ada news seperti ini direktur utama yang melakukan buyback. Ini hal yang oke ya, ini yang oke. Oke, berita selanjutnya dari Turi. Tunas Radian atau Turi perpanjang masa buyback hingga 12 Oktober 2022. Buyback ini dalam rangka go private. Nah, go private itu ya delisting ya. Sebelum ke go private ya, delisting itu ada dua macam, yaitu go private dan juga di delisting karena peraturan, karena bursa efeknya sendiri, bisa karena dia hutangnya banyak dan lain-lain. Nah, itu karena pilot dan lain-lain, itu hal yang sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh bursa efek gitu. Ada banyak ya, dan kalau contoh yang Turi ini dia mau keluar dari bursa dalam bentuk go private, itu contohnya adalah Aqua dulu sudah listing, lalu mereka go private, mereka buyback dulu saham-sahamnya, tapi harganya makin naik, terus ya udah dia akan selesai. Turi ini mereka berencana melakukan buyback saham di harga penawaran 1.700 dengan bahana sekuritas. Ini hal yang menarik kalau kita lihat Turi ya. Turi harganya itu sekarang ada di berapa? Tuh 1.560. Sahamnya nggak liquid, sangat tidak liquid. Tapi melihat berita ini, bahkan harga penawarannya 1.700. Wah, ini kan di atas banget ya. Harga sekarang aja 1.560. Mereka berani buyback di 1.700 bahkan. Ini hal yang menarik untuk Turi sendiri. Oke,
Masih lanjut ke kanal bisnis.com. Harga minyak memanas, awas kabar dari China. Harga minyak terpantau naik 3% untuk Comex, lalu minyak Brent naik 3,69%. Hal itu juga efek dari adanya selain itu pasar juga mencemaskan penyebaran virus COVID-19 di China. Importir minyak utama di dunia dengan kabar terbaru menunjuk kota Chengdu pada Kamis memperpanjang kebijakan lockdown. Mereka sebagian besar lebih dari 21 juta penduduknya, sementara jutaan warga wilayah lainnya di Tiongkok didesak untuk tidak berpergian selama liburan mendatang. Nah, ini juga selain itu juga efek dari mana nih? Kenaikan harga minyak terjadi di tengah investor mempertimbangkan ancaman dari Rusia untuk hentikan ekspor minyak dan gas untuk beberapa pembelinya. Ya, memang ini salah satu bentuk perlawanan ya Rusia terhadap Eropa, terutama terhadap Eropa, karena efek dari perang Rusia dan Ukraina. Rusia tuh terutama dimusuhi oleh negara-negara di Eropa ya. Tapi dia mengkanter karena dengan cara mau menghentikan ekspor minyak dan gas. Nah, ini akan Rusia luar biasa ya, negara yang luar biasa, dan mereka juga punya minyak dan gas gitu. Ibaratnya lu jual gua beli gitu. Ibaratnya seperti itu kan. Eropa mendesak mereka, ya udah mereka juga berani gitu. Ini akan menjadi hal yang positif dan negatif ya untuk di kitanya sendiri. Negatifnya sendiri, kita minyak tidak surplus amat gitu, nggak surplus, bahkan kita masih impor. Nah, yang bagusnya adalah kalau hal ini terjadi adalah minyak dan gas Rusia menghentikan. Nah, ini akan membuat negara-negara di Eropa terutama mereka berpikir gimana caranya mencari alternatif selain minyak dan gas itu sendiri. Pilihannya adalah yang paling murah saat ini adalah batu bara. Nah, batu bara ini hal yang menjadi concern di Indonesia sendiri. Perusahaan-perusahaannya labanya 2021 kemarin gila-gilaan gitu. Melihat kayak gini ancaman dari Rusia, bukan tidak mungkin negara-negara Eropa akan melirik batu bara di Indonesia salah satunya juga. Itu akan sangat menarik dan itu sinyal positif untuk emiten batubara. Untuk proyeksi saya masih sama, batu komoditas itu kemungkinan peaknya itu di 2023, tapi di kuartal 1, 2, 3 atau 4 we never know. Nggak tahu pastinya kapan itu. Nah, oke, selanjutnya bukan saham PTPP, ini emiten BUMN karya paling ngebut sebulan terakhir. Emiten cuan besar berdasarkan ini. Emiten BUMN karya turun mendapat angin segar dari kontrak 19 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN. Wow, 19 gede banget ya. Alokasinya sebesar 15,78 triliun untuk penugasan. Dengan total anggaran ini menjadi 116 triliun. Wow. Abdul menunjuk salah satu tambahan alokasi anggaran peruntukannya adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasarnya 5 triliun. 5 triliun. Oke. PTPP telah dan akan mengikuti semua lelang atau tender yang diselenggarakan oleh pemerintah atau BUMN. Selain PTPP menyasar mengikuti tender untuk proyek dan sektor gedung infrastruktur, dia menjelaskan PTPP telah memenangkan 2 tender, ruas jalan tol bersama Wika dan juga bersama Jekon. Proyek terdiri yaitu pembangunan jalan tol IKN, segmen KTT dan skema penyelesaian pun dilakukan. Oke. Kalau dari sini judulnya bisa dikatakan clickbait ya. Bukan PTPP, tapi di sini tidak ada penjelasan perusahaan apa gitu. Jadi yang menjadi menarik adalah Jekon ya. Jekon ini muncul di tengah-tengah dari Karya Group. Di tengah-tengah Karya Group ini yang menarik ya. Ini yang menarik.
Jekon. Dan ya Jekon sendiri ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau nggak salah hari Kamis sampai Jumat ya, harganya naik ya, Jumat naik gila-gilaan. Dan saya sempat dapat jackpot di sini 10% dalam sehari. 10% dalam sehari. Dan Jekon luar biasa ya, ikut ambil andil di sini. Oke, selanjutnya terakhir yaitu tarif ojol naik resmi. Simak dampak Gojek Tokopedia. Kalau melihat seperti ini ya, tarifnya naik, pastikan logikanya berpikir, wah berarti nanti pendapatan gue tuh naik. Logikanya seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, di saat semua tarif naik, BBM juga naik, pasti bahan-bahan dasar lainnya juga akan naik. Nah, pertanyaannya adalah, gimana customer di Gojek Gotonya sendiri dan masyarakat di Indonesia sendiri, daya belinya tuh masih tetap naik apa malah menurun dengan faktor kenaikan di sana sini ini. Nah, ini yang menjadi persoalan tambahan ya. Kecuali kenaikan dari tarif ini tidak diikuti dengan kenaikan BBM. Nah, ini beda cerita nih. Karena saat kenaikan BBM pasti akan ngefek ke barang-barang yang lainnya. Nah, ini yang akan jadi tantangan ya. Si AMB Sekuritas menilai pendapatan Goto bersih dapat mengalami penurunan. Nah, ini 3,4%. Kalau saya pribadi kemungkinan juga akan turun, tapi tidak tahu seberapa dalamnya turunnya pendapatan dari Gotonya sendiri. Itu sih, mungkin itu kalau secara teknikal ya. Goto sendiri itu, bentar ya, inverted cup and handle jebol dari 282, say goodbye, karena akan menuju ke ya mungkin akan 230 gitu. Jadi ini akan lebih sangat bahaya gitu. Kalau melihat saham big cap yang lainnya dibandingkan Goto, saham big cap lainnya dalam artian bankingnya oke. Gotonya yang jelek. Bisa jadi Gotonya akan turun, IHSG di balance oleh banking dan komoditas. Kemungkinan besar seperti itu. Mungkin pergerakannya akan seperti itu. Kalau bankingnya diem-diem aja, berarti yang membuat nge-push naik IHSG-nya antara komoditas atau si e-commerce ini, Goto, Bukalapak, terus Samtek yang lainnya ya, Mtek dan lain-lainnya. Oke, terakhir kita lihat dari IHSG-nya sendiri. IHSG sendiri, IHSG sendiri proyeksinya, ini saya sudah jelaskan juga di video weekend kemarin, kemungkinan akan ada di kotak merah. Menurut saya akan ada di kotak merah ya. Sometimes di hari mungkin Kamis atau Rabu mungkin akan break dari garis hijau, tapi untuk all time high lagi melebihi tanggal 11 April 2022 kayaknya untuk minggu ini masih belum ya. Pasti akan menanyakan dengan juga belum ada news dan lain-lain. News itu biasanya munculnya terakhir malah, sebelum harga setelah harga terbentuk. Jadi kalau nunggu news ya pasti seringnya ketinggalan gitu. Nah, cuman kalau melihat seperti ini, bankingnya juga kemungkinan akan koreksi perlahan ya, untuk mengambil momentum untuk up lagi. Jadi ya kotak warna merah sih. Kalau untuk all time high lagi kemungkinan minggu ini belum sih. Mungkin itu pembahasan di video kali ini. Yang menarik adalah tadi ada Turi dan SMDR. Mungkin itu dan ya tadi saham batubara, don't forget it. Ini video di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan see you on the next video.